Silakan Pendeta Ningrum. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 12 sampai 17 yang berbunyi demikian. Dengan perikop ke-10 firman. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian jauh menjadi firman Tuhan. Yang disebut bahagia ialah kita yang mendengar, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan Upung. Terima kasih Pendeta Ningrum. Salam Amang Inang. Selamat malam, kita boleh bertemu kembali melalui Zoom untuk belajar firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, sesuai dengan teks di dalam Almanak HKBP, kita akan membahas satu dari ke-10 hukum Tuhan di dalam Taurat. Dan dalam bacaan ini kita sudah sama-sama tadi mengikuti pembacaan dari Keluaran 20 ayat 12 sampai 17, yaitu bagian yang kedua dari hukum Taurat yang oleh Yesus menjadi bagian yang dianggap dan dikatakan sebagai yang sama dengan bagian yang pertama, yaitu bagian pertama mengasihi Tuhan, dan ini bagian kedua mengasihi sesama manusia. Nah, jadi di dalam bagian yang kedua inilah bahasan kita yang ayat 16 dengan topik roh dusta dan sumpah palsu. Ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, Amang Inang, sebelum menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat menduduki negeri Kanaan sebagai tanah air, Tuhan mempersiapkan bangsa Israel dengan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, kita mengingat bagaimana bangsa Israel yang berasal dari latar belakang penderitaan sebagai budak yang disiksa selama 400 tahun di Mesir, mereka dibebaskan Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya akan memberikan tanah Kanaan menjadi tanah milik Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi di dalam pimpinan Musa itulah bangsa Israel menerima Taurat di Gunung Sinai sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, karena itu bisa dikatakan bahwa hukum Taurat itu semacam undang-undang dasar bagi negara atau bangsa Israel yang akan ditegakkan di tanah Kanaan. Hukum Taurat berisi 10 hukum yang dituliskan oleh Tuhan sendiri pada 2 loh batu yang menjadi landasan moral sekaligus konstitusi bagi bangsa Israel. Nah, jadi sebelum mereka mendapatkan tanah air, mereka diperlengkapi dulu oleh Tuhan dengan hukum-hukum Tuhan yang menjadi landasan moral sekaligus menjadi landasan konstitusional bangsa Israel yang akan didirikan di tanah Kanaan. Ke-10 hukum Taurat itu mencakup segala bidang hidup keagamaan dan akhlak. Nah, jadi tentu akhlak kehidupan orang yang beriman itulah yang dikatakan menjadi sistem agama, dan itulah yang menjadi standar bagi kehidupan moralitas sebuah kaum seperti bangsa Israel. Dengannya Tuhan sendiri menjamin kelestarian dan kelanggengan Israel sebagai bangsa. Nah, jadi dengan menjadi satu bangsa yang mandiri, daulat, dan lestari, ya, dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita hari ini adalah hukum yang ke-9 berkaitan dengan nama baik Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan. Nah, jadi hukum yang ke-9 ini tidak boleh bersumpah palsu,
dan berdusta itu menyangkut nama baik bangsa. Nah, jadi inilah yang menjadi moral dan landasan etik bagi perilaku dan akhlak bangsa Israel. Bagaimana bangsa itu harus bersikap sebagai bangsa yang mempunyai hukum yang dari Tuhan untuk mereka tidak mencemarkan nama baik mereka dengan kata-kata dusta dan sumpah-sumpah. Israel berbicara hal yang tidak benar, berdusta, bersengaja berbohong, serta merencanakan dan merancang cara apapun untuk menipu sesama manusia, sama mereka. Nah, Amang Inang, ini sebenarnya menjadi sikap moral yang sangat kuat dipelihara oleh bangsa Israel sampai detik ini ya. Karena itu terkenal bangsa Israel itu adalah kejujurannya. Mereka tidak boleh berbohong. Dan ini menjadi hukum Tuhan dan yang sudah menjadi landasan moral itu nomor 1. Tidak boleh ada kebohongan dan menipu dengan sengaja ya. Mengucapkan saksi dusta juga menuduh seseorang atas hal-hal yang tidak diketahuinya, baik melalui hukum maupun sumpah, sehingga melanggar hukum-hukum yang lain, yaitu hukum yang ketiga, nama Tuhan ya, tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Hukum yang keenam yang dimaksudkan di situ adalah kalau orang berdusta dan akhirnya merusak nama baik dan juga citra, bahkan sampai membunuh ya, itu hukum yang keenam. Dan hukum yang kedelapan yang dikatakan di sini tidak boleh berbohong. Sebagai pendalaman atas larangan berdusta dengan otoritasnya sebagai Tuhan atas hukum Taurat, Yesus bahkan melarang untuk bersumpah. Nah, karena itulah maka kita juga dalam iman, dalam perjanjian baru, kita tidak boleh bersumpah karena Yesus sudah lebih menegaskan berbohong menjadi tidak boleh berdusta ya, bersumpah. Jadi karena itu kita tidak boleh bersumpah karena kita harus jujur. Karena itu dalam jabatan-jabatan ketika pelantikan kita juga tidak melakukan sumpah tetapi janji, karena janji kita itu sudah layan atau agama yang lain. Karena kita diajarkan oleh Yesus yang mengatakan jika ya hendaklah katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, karena itu maka memang sangat lugas orang Kristen dalam berbicara untuk tidak berdusta ya, atau mengatakan yang berbeda dengan kebenaran. Menceritakan kebohongan, memfitnah, membesar-besarkan kesalahan, merusak nama baik seseorang dan menjadikannya tampak lebih buruk dari sebenarnya adalah hal yang sama dengan berdusta. Nah, karena itu juga menggosip, menjelek-jelekkan orang itu juga termasuk dusta. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk menghayati hukum Tuhan secara substansial. Sehingga kepatuhan kita tidak hanya secara harfiah dan fundamentalis. Nah, karena itu ketaatan kita bukan hanya secara harfiah, karena hukum yang tertulis, tetapi secara substansial, karena esensinya itu adalah persoalan nama baik. Karena itu kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang berbeda dari kenyataan, dari kebenaran. Demikianlah Yesus menyederhanakan hukum Taurat yang pada masa hidupnya telah diperluas hingga ratusan. Jadi hanya menjadi 2, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Moral sudah dicakup kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita juga akan mengasihi hukum itu pasti tidak akan kita langgar. Demikianlah Mang Inang, kita akan masuk dalam pengantar untuk kita diskusi renungannya. Orang yang gemar berdusta adalah anak-anak iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Nah, jadi ini sangat tegas ditekankan oleh Yesus ya. Jadi dusta itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau orang berdusta berarti dia anaknya iblis. Ya, sebagai pengantar diskusi kita, yang pertama, bagaimana perintah larangan bersaksi dusta terhadap sesamanya ini bagi umat Israel ya. Bagaimana bangsa Israel begitu tegas ya, begitu lugas untuk melaksanakan hukum yang ke-9 ini dan tidak akan melakukan pelanggaran. Mengapa begitu keras sanksi pelanggaran atas perintah ini? Jadi kalau kita baca di Ulangan 17 itu bahkan harus dihukum mati orang yang berdusta katanya ya. Karena itu sudah menyangkut juga nama baik satu komunitas dan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Yang kedua, bagaimana lazimnya sekarang ini dengan orang bergosip dan melanggar sumpah? Apakah akibatnya terhadap hidup seseorang bahkan suatu bangsa? Jadi hal-hal yang seperti ini kayaknya
orang sudah terbiasa, apalagi di era apa sekarang ini ya, era handphone dan mudahnya berkomunikasi, jadi melanggar janji, bergosip, itu menyebarkan hoaks, itu luar biasa ya. Yang ketiga, apakah tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita? Demikian Abang Inang, kita boleh mendiskusikan. Saya tutup share screen-nya. Kita pakai waktu kita untuk berdiskusi. Ya, selamat datang. Ini mahasiswa saya, Petra Siagian. Halo, apa kabar Petra? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, terima kasih ya ikut bergabung. Ya, mari Amang Inang, kita boleh mendiskusikan perikop ini dengan topik tadi. Jangan berdusta. Oke, saya duluan, Amang. Ya, mari silakan Inang Linda. Itu tadi pertanyaannya, Amangnya, bagaimana perintah larangan bersaksi dusta terhadap sesamanya ini bagi umat Israel? Mengapa begitu keras sanksi pelanggaran atas perintah ini? Saya tadi sudah membaca, saya menuliskannya seperti ini, Mang. Jika memang salah, nanti diluruskan. Menurut saya betapa luar biasanya Allah mencintai bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir dengan mukjizat, dan pada nas kita hari ini kembali membekali mereka dengan hukum Taurat sebelum tiba di tanah perjanjian, dan terkhusus yang kita bicarakan tentang sanksi dusta. Allah ingin mereka saling mengasihi dan menghargai agar tercipta kerukunan. Mengapa? Karena saksi dusta akan membuat mereka semua jatuh ke dalam dosa. Karena perkataan mereka tidak bisa dipegang atau dipercaya. Karena jika terjadi sesuatu pelanggaran akan diadili dengan cara menanyakan 1, 2, 3 orang saksi. Atau menghadirkan saksi-saksi yang harusnya bisa dipegang perkataannya. Jika yang mereka katakan dusta atau bukan kebenaran, besar pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil. Yaitu kalau kita baca di ulangan yang referensi yang memberikan, bisa dilempari batu sampai mati. Inilah hukum yang tidak adil yang membawa mereka semua, baik yang mengadili maupun saksinya maupun korbannya, semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Allah tidak mau ini terjadi. Inilah kecintaan Allah kepada bangsa ini, sehingga dibuatlah itu untuk menata, mengatur kehidupan mereka. Nah, yang nomor 2, yang lazim sekarang ini, ya sudah menjadi biasa, bergosip dan melanggar sumpah hukum itu lumrah. Sudah, apalagi saat-saat sekarang ini, itu sudah menjadi mata pencaharian. Itu sudah menjadi harga diri, kehormatan dunia ini. Karena sudah dibentuk dalam entertain. Ada gosip, dan banyak sekali pengikutnya, banyak sekali netizen untuk ini gitu. Banyak pengikutnya. Gosip ini semakin digosok, semakin sip, dan semakin banyak pengikutnya, dan ini hidup. Bisa menghidupi mereka para penyelenggara. Nah, jadi kalau masalah pelanggaran hukum itu sudah tidak asing. Penyelenggara hukum di negara ini pun kita sudah bisa lihat tidak bisa dipercaya juga. Kenyataannya seperti itu. Jadi hukum juga sudah terbiasa lah itu yang tidak adil. Nah, yang nomor 3, tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan ialah kembali kepada Alkitab, Injil keselamatan. Rela berbeda dengan dunia ini walau tidak nyaman. Harus rela berbeda dengan dunia ini walaupun tidak nyaman. Karena kita dipandang aneh jadinya. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Memang saat ini kita tidak dilempari batu sampai mati. Ya, tidak ada lagi itu hukum itu. Yang ada adalah kematian rohani yang mengantar kita pada kematian yang kekal. Jadi menurut saya panggilan itu harus benar-benar kita responi. Kalau kita tidak meresponi panggilan itu, berani hidup berbeda, ya kita akan, itulah yang mengantar kita kepada kematian kekal.
Itulah dulu dari saya, Amang, ditambah yang lain. Terima kasih, Inang. Terima kasih. Silakan yang berikut. Amang Ramli, silakan Amang. Oke. Saya sangat setuju dan mendukung yang Inang Linda tadi. Memang itulah realitas yang kita lihat dan hadapi pada saat ini. Tapi saya ambil yang paling dekat-dekat aja lah, kehidupan gereja aja lah dulu, Mang. Dan itu kebetulan di depan mata. Kadang-kadang ada kesedihan juga melihat melihat dusta itu, pembohongan itu gabusi adong di Bagas Joro, di Huria. Contoh konkret gini aja, Mang kita bahas. Sudah jelas di titing pilihan nomor boho tu pusat Pak Duksidung Jamita on. Ale kenyataannya nanti di konsistori itu masih dialokasikan, masih disagi, masih dibagi-bagi lagi. Artinya bahwa HP na mengalir pilihan ini kan tulus do pikiran na lao tu ulau namar boho. Ale Roma kesepakatan ni akaparhalado do uluan disagi mai. Kebetulan jumlahnya relatif lebih banyak dari yang normal. HP ruas na mangalean ala diboto do tujuan ni pilihan ni. Jadi di Bagasar Roha amalanggar pati hita disi pati hita disikat pati spasiaon. Artinya mata langgar atau pati disi itu salah satu contoh dalam praktek-praktek bergereja ya. Nah, contoh lain barangkali dalam hal khotbah kadang lebay. Ahadu lebayo nakpata berlebihan isi khotbah itu. Ya mungkin di HKBP agak-agak jarang lah ya. Tapi di gereja lain saya perhatikan kadang-kadang ditambah-tambahkan termasuk pengalaman rohaninya. Ada sesuatu hal yang kurang masuk di akal yang disampaikan kepada umat, pengalaman rohani yang dialaminya pribadi. Bahkan seolah-olah itu jadi contoh. Nah, aledak kola nih, teka pungu-pungu ape di saat retreat, di saat dia olo do sipata lebay, berlebihan menyampaikan sesuatu dakolana ahai. Jadi memang gudang dora si pikiran. Contohnya paling sederhana, majelis di acara permingguan dimulai jam sia 30 nina misalnya. Artinya sudah tertulis HP sia 30 sama kuling dope giring-giring dan rodo pe para agenda. Artinya olo man no masuk sia 45 makuling giring-giring masuk gereja. Artinya apa? Kita sudah berbohong sebenarnya kepada umat. Dan ini tanggung jawab besar bagi Parhaladu. Artinya mata bayan di Duarta 9.30 masuk gereja. HP siap 45 dan masuk dope, dan dope prosesi Parhalado masuk 7 lo. Ya ini doa dan harapan kami nanti Amang Siagian suatu saat nanti memimpin gereja di Medan. Hal kecil Amang, hal kecil, tapi itu bisa membuat orang menggerutu. Alana kadang boy do halak waktunya ini agak ketat padat sehingga gabe was-was. Jadi hari menemula. Pikirannya. Itu contoh-contoh. Kedua, contoh-contoh berikutnya mungkin masih ada lagi yang perlu kita sama-sama perbaiki ya di dalam gereja. Nakingani misalnya aturan-aturan yang dibikin di kesepakatan di Parhalado. Misal, mungkin anggo di hutan ada masalah. Alian di kota-kota besar dengan kesibukannya jadi persoalan. Kebetulan ini alaman laporannya kadang ngatu iba. Amang, kami nek terdiri dak dana. HP disuruh kami marguru 2 hari dalam hari kerja, jam kerja. Borak do kami ijis ya kantor 2 kali datang khusus marguru. Kenapa kami tidak disuruh datang marguru orang tua sekali aja pas hari libur hari Minggu dipadatin. Mau setengah hari kek, mau ini kek. Jadi yang mengganggu rutinitas kerja. Itu kan agak menimbulkan masalah ya. Artinya sudah jadi batu sandungan bagi ruas. Ya mungkin anggo di hutan ada masalah. Ale bolona di daerah industri perkotaan itu menjadi beban bagi orang tuanya. Dan mungkin masih banyak hal-hal lain. Itulah. Pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kita? Ini yang berat memang. Jujur aja aku kadang-kadang malu juga ini terhadap diriku. Apa yang kucapkan ini mungkin tidak sesuai dengan prakteknya. Artinya, seogianya, idealnya memang kita harus sabar. Kita harus bisa menahan. Karena songon edde bukwede, dung jupak petikina, sumuru arsaki, salpur saruna. Tapi kenyataannya kita tidak sabar. Ujungnya, olo do gabe nialo do ngutungun. Olo do ibagi bemaru ngutungun. Gabe do tiba musim bergibah. Gabi ni halo akan nama satu ibai songoni. Apalagi bolo hona bully ba, hona ahado guarna, hona cemo adong ungkapan-ungkapan na menjelekkan ni ba, nama baik ni ba, gabi ni balos do. Ni paluar muse kahurangan ni dongan.
Ya, sugiannya jangan seperti itu idealnya. Alana pengalaman ini di dalam kehidupan, kenyataannya seiring dengan waktu akan terbuktinya siapa yang benar. Cuma nasu sabar dalam permudonon. Aku secara pribadi bersaksi dalam hidupku memang sering seperti itu, tapi kadang tergoda aku untuk terpancing untuk membalas. Emosi itu muncul mendadak gitu. Reaksi, ya. Sebab kategori bagi di pasinata. Aiho nasotang mak doho di tiba. Ai di pengalamanmu kan semuanya udah pola balos. Pasoma. Ai madadak tah anau niku emosi lo mambige ini untuk sifat ada ni. Jadi itu betul lah maksa segala. Ala ada wama apa dak toho sama ni betul lah. Ikut adong do ya kesabaron lah harus sabar juga. Itulah yang diinginkan memang sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang Kristen. Tapi kenyataannya dalam praktek harus kita akui kadang-kadang emosi kita itu meluap di atas ubun-ubun, dan itu ya mudah-mudahan lah seiring dengan waktu lep tambah usia lep tambah tahun lembu ini orang aduh karena muruki. Nah ima jo sendau continue macam mau lihat ya mang, mau lihat kedong. Iya, mau lihat ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita juga bisa memaknai perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh kecerdasan bangsa Israel, dan itu juga saya ungkapkan waktu di rapat pendeta kami di distrik 1 Silindung ya, sebelum rapat pendeta Hatopan tahun lalu itu, saya katakan sebenarnya dengan digital teknologi ini manusia sudah lebih sulit untuk berbohong karena bisa dideteksi dengan jejak digital. Nah, karena itu sebenarnya untuk orang yang mau selektif untuk memilih, katakanlah memilih orang yang punya kualifikasi tertentu ya, jejak digitalnya saja dicari ya. Nah, jadi misalnya seperti itu diberlakukan, katakanlah untuk konteks gereja di HKBP itu yang saya katakan ya, nggak sulit untuk memilih siapa orang-orang yang boleh menjadi calon-calon pemimpin dengan kriteria dia sudah bisa dilacak jejak digitalnya. Nah, jadi dari salah satu aspek itu saja sudah bisa untuk menyeleksi orang yang punya kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau kita jujur, inilah karya bangsa Israel itu. Kecerdasan otak Israel yang menciptakan alat teknologi ini sudah mempersulit orang untuk berbohong. Nah, jadi kalau orang juga tidak peduli dengan karya-karya yang luar biasa dari orang-orang yang diberkati Tuhan seperti bangsa Israel ini, ya termasuklah karena mental kita yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Kita yang membenci kebenaran kalau begitu. Apalagi kalau itu diberlakukan di gereja. Nah, itu dari aspek teknologi ya, kemajuan teknologi. Lain lagi dengan kebiasaan disiplin kita yang sangat molor atau tidak peduli dengan waktu ya. Dan ini menunjukkan bukan manusia yang mempunyai tidak mempunyai standar disiplin iman juga kalau orang yang suka terlambat. Nah, dalam tradisi kita orang Batak yang dikatakan jam karet itu ya ini masih banyak sekali ya, tetapi kalau di kota-kota ya mestinya itu tidak akan terjadi lagi. Dan kita harap juga orang-orang yang sudah terbiasa dengan dunia yang di peradaban maju, hal keterlambatan ini sangat sangat sensitif kita. Oh iya, Mang. Ya. Izin Mang, aku tambah sotik naik. Tergantung Amang cerita tentang IT tadi. Artinya di zamannya Israel masih manual lah, tapi sudah sangat maju perkembangannya. Nah, ini juga saya yang alami pergumulan hari ini. Artinya apa? Ada yang melarang bawa handphone dan ini pas saat ibadah dengan bahasa begini. Nah, ini nih dari uluan ini. Undang di mar handphone. Bibeli do pamusatan ni hapor siauta. Goari do bibeli pangulahan hata ni debata. Dan handphone manang internet. Bibel kitab suci ido ina amang atas songgota biki. Jadi bayangan saya ini kan jadi batu sandungan bagi generasi muda. Kalau sempat dari hamba Tuhan menyatakan seperti ini. Jadi pemikiran yang tertinggal itu menurut saya. Out of date, tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan terus terang ini dari ulu, bingung saya dari uluan ini. Aku jadi bingung sendiri. Akhirnya banyak yang melapor sama aku. Di mana ini Amang katanya? Kita sudah berkembang teknologi. Seperti yang Amang bilang, kadang-kadang kami bisa melihat tafsir Alkitab apa yang dikutbahkan dari depan. Jangan-jangan dia menyimpang dari intinya.
begitu dia ngomong sesuatu, kami otomatis bisa mencari bahasanya. Itulah satu. Nah, LI matusing. Nah, kedua nadong nahurang naking menyangkut sifat Israel yang sangat sangat ketat dengan tradisinya. Itu yang pernah saya bilang, perdebatan di keluarga setelah menonton Ngeri-Ngeri Sedap. Jujur aja, aku sebenarnya sangat mendukung Bapak Nisi, sudah gua ngerti ya, lupa. Bapak Nisi Domo. Kenapa? Sebenarnya dia kayak orang Israel, mengajarkan tradisi yang harus kuat kepada anak-anaknya. Disinilah kita memang benar. Kita sekolahkan mereka jadi raja wali, akhirnya menjadi burung merpati, harapan kayak bukan begitu sebenarnya. Raja wali yang harus tetap ingat akan sarangnya harusnya. Yang jadi persoalan adalah mereka benar raja wali, tetapi raja wali yang melupakan sarang dan gunung tempat tinggalnya. Itu yang terjadi di film Ngeri-Ngeri Sedap. Ini selalu, kalau kami ada diskusi membahas film ini, dibilang aku agak kolot, tradisional, tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga aku bilang, ya mungkin, tetapi mungkin si Beno pengarang cerita ini, penulis skrip ini, di pola dia sebagai generasi muda benar. Tapi ingatlah bangsa Israel bagaimana ketatnya mereka mengajarkan ke anak-anak, menghormati tradisinya, ada yang harus tetap dipegang. Contohnya makin jangan berdusta kapan dimanapun, bahkan tidak boleh bersumpah. Nah itu. Jadi di kita tidak terlalu longgar kulihat terlalu lepas, terlalu bebas. Saking bebasnya si raja wali yang kita sekolahkan jadi raja wali bisa melupakan, meninggalkan sarang dan gunung tempat tinggalnya. Nah, itulah cerita di film Ngeri-Ngeri Sedap tadi yang saya ambil. Jadi kadang kalau diskusi membahas film itu aku jadi oposisi jadinya. Tak bisa diterima orang aku jadi dalam paham seperti itu. Karena dibilang aku lebih parah dari Bapak Sidomu, lebih parah dari Bapak Sidomu gitu kan. Jadi bukan 100% lagi, udah 150% dan lebih parah dari. Nah, ini sharing pengalaman keluarga ini ya. Kadang karena kita di rumah bebas merdeka mengucapkan sesuatu ya. Bebas mengucapkan sesuatu. Jadi memang, tapi jadi kutarik ya. Tapi bagaimanapun ya memang ya itu kebebasan kemerdekaan. Cuma tetap kita sampaikan seperti dibilang Inang Linda tadi, katakan iya kalau iya, ya tidak kalau tidak. Lebih dari situ bahkan saya selalu tekankan. Justru justru kalau saya tidak mengucapkan, mungkin saya salah karena ada tertulis di Yakobus bahwa mengetahui yang baik tapi tidak melaksanakannya amar dosa. Dokter kita di situ bilang kan. Dan kadang kupraktekkan juga di punguan di Huria di dia. Nah, seperti ayo kritis mah mama pagudaku depan dokter ni hamuin. Nah, ya apa boleh buat? Saya sampaikan soal diterima dilaksanakan tidak. Cuma kadang-kadang sedihnya saya dihukum matu profesi di Bandar Julu. Tanda duhamu bekasonin nagabirebo may iba si bata. Ayo dong. Jadi penyebab yang membuat kita seringkali jadi marderut akhirnya jadi molor-molor begitu dari pengalaman dan pengamatan saya karena kita terlalu tinggi ya semacam apa istilahnya ya kalau dikatakan serba maklum kepada kelemahan atau kelalaian orang lain gitu. Nah, jadi karena itu juga maka seperti Nababan SI Nababan waktu Ephorus dia itu kan banyak sekali ya dibenci karena memang dia strict sekali dengan soal-soal waktu, ketegasan disiplin yang sudah menjadi keputusan, kesepakatan begitu. Tetapi karena di sekelilingnya itu orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang tegas seperti itu sehingga dia menjadi batu sandungan dalam tanda petik. Ya sebenarnya dia mau menegakkan disiplin, apa yang sudah menjadi keputusan atau yang sudah menjadi ketetapan atau waktu yang sudah ditentukan tidak boleh molor. Karena disitulah standar moralnya orang-orang yang di dalam kebenaran ya dalam firman Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak di dalam firman Tuhan ya selalu membuat alasan-alasan segala macam untuk menjadi semakin molor-molor dan akhirnya jadi tidak setia ya di dalam kesepakatan dan janji gitu. Nah, ini yang seringkali juga membuat kita jadi kesulitan. Dan saya sendiri juga, ya di dalam komunitas HKBP dan teman-teman saya juga jadi dianggap sebagai orang yang terlalu terlalu idealis. Tapi saya bilang tidak. Saya bukan orang idealis, tapi ya itu sudah ketentuan dan itu standar yang harus menjadi pegangan. Itu normalnya, normatifnya, bukan berlebihan. Nah, jadi kalau orang idealis itu kan sesuatu yang
di angan-angannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi karena itu saya sering sekali juga berbeda atau dipandang berbeda lah ya persepsi teman-teman yang sudah terbiasa dengan pola ya ahana namasa ima niuda gitu ya. Nah, jadi seringkali di tengah-tengah komunitas kita yang tidak di dalam disiplin, kita justru menjadi dianggap sebagai orang yang idealis atau yang berlebihan, padahal bukan. Oke, begitu kenyataan kita yang saya alami dan amati menyambut dari apa yang dikatakan Amang Ramli. Yuk, silakan Amang Inang. Yang sebenarnya Amang seperti Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Siaho bekerja, nah itu yang benar-benar ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Ya, jadi dia kalau kita lihat sampai hukum Taurat pun digunakannya waktu dia setelah dia menjadi komisaris Pertamina. Ya. Dijabarkannya hukum Taurat itu dalam bekerja di Pertamina itu. Memang kita lihat kemajuan Pertamina kan sekarang. Mengenai teknologi juga memang ya sangat mendukung sekali ini untuk tidak berdusta. Ya. Dan bedanya Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, tapi justru dari pihak mayoritas sangat menyimpang mengenai pengenalan akan Tuhan yang Maha Esa itu. Sedangkan kita sudah jelas-jelas bahwa dusta itu adalah anak iblis katanya kan di Yohanes 8 ayat 44 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kan bapak segala dusta iblis ini. Jadi konotasinya sebenarnya memang dusta itu ya udah identik dengan iblis ya. Nah, ya, sangat identik dengan iblis. Dan kalau seperti Amerika, memang dia dibangun oleh orang-orang Kristen yang dari Eropa yang betul-betul dikuasai oleh Kristen, sehingga konstitusinya itu memang tetap ketuhanan yang Maha Esa, tapi hanya menyebutkan seperti di uangnya itu in God we trust. Jadi semua konstitusinya didasarkan pada itu. Dan di sini memang tidak ada orang coba-coba berdusta karena semua terikot ya. Waktu itu ada teman kita Margasian Ipar pergi ke Singapura. Tak tahu dia nggak di stamp itunya waktu dari Singapura. Waktu masuk ke Singapura dia nggak stamp paspornya. Pas mau keluar dari Singapura, ya kenapa kamu masuk ke Singapura tanpa di stamp gitu? Akhirnya ditahan dia sekian jam. Tapi dicek datanya sampai dicek semua datanya ke Amerika karena dianggap sebagai karena dia kan sudah jadi citizen. Jadi begitu dia mau keluar nggak bisa, dianggap dia dari Amerika sebagai penyusup gitu. Akhirnya ditahan sekian jam, tapi bisa didapatkan informasinya dari Amerika secara utuh sehingga dia dibebaskan. Jadi apapun yang dilakukan di Amerika gitu sangat transparan, artinya tidak bisa ada yang pembohongan. Semua orang ada datanya. Apakah dia pernah misalnya menggunakan senjata atau hanya mengancam orang dengan senjata, dia udah di blacklist gitu. Terus ada kejadian lagi waktu itu kita ada pas perayaan Hari Kemerdekaan di Amerika. Jadi orang main mercon di pantai waktu itu kita di pantai di Long Beach. Bersama keluarga. Tiba-tiba ada anak-anak muda lari ke tempat dekat kita. Ternyata dia di tempat yang agak jauh dari situ meledakkan mercon sendiri, nggak boleh kan. Dia lari, ya tak tahu, ya heran kita kok tiba-tiba ditangkap polisi di situ, karena semua bisa dimonitor. Ditarik dia keluar. Kita nggak tahu kenapa ditarik, rupanya karena dia kesalahannya meledakkan mercon di tempat lain yang nggak bisa diizinkan. Jadi di sini memang semua orang pada takut melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran apapun gitu. Dan makanya dia kemakmuran itu memang karena semuanya nggak ada yang korupsi.
Karena kita lihat seperti DKI lah di waktu Ahok yang di sana, kemakmuran perkembangan DKI itu sangat cepat. Ya. Yang kita pikir nggak bisa dibiayai dulu, ternyata bisa dibiayai oleh dia. Waktu dia gubernur di DKI itu. Itu semua karena kejujuran, bahwa kemajuan memang. Jadi sangat memang dusta itu tidak boleh, memang tidak selayaknya tidaklah untuk tidak dihancurkan oleh iblis, karena dusta itu adalah iblis. Nah, itu saya kira, Mang. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini, ya memang sangat tertolong kita untuk berjalan pada kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi kenapa justru di tengah-tengah komunitas yang kita katakan orang beriman di dalam gereja, justru di situ tempatnya banyak orang-orang yang berkata bohong, membuat semacam kepalsuan, ya, ketidakbenaran. Ya, jadi kembali lagi kepada persoalan bagaimana orang taat kepada hukum Tuhan atau kepada kepentingan-kepentingan sesaat oleh karena terlalu lembek atau terlalu abai terhadap disiplin hidup. Nah, jadi saya pikir inilah juga menjadi bagian dari koreksi firman Tuhan ini untuk tradisi kita. Kalau kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, di dalam zaman Kristus, apalagi di zaman kemajuan teknologi ini. Kebohongan itu sebenarnya sudah gampang dideteksi. Tetapi ketika kedapatan apakah ada tindakan dan benar-benar ada orang yang mau dengan rela, dengan jujur mengakui kesalahannya di dalam kalau sudah kedapatan, ya, sanksi hukumnya. Nah, jadi kita di Indonesia ini dan juga di gereja, ya, karena terlalu banyak sekali like or dislike terhadap orang-orang, ya, karena kedekatan, karena kasihan dalam tanda petik, tetapi itu kepalsuan juga, ya, yang tidak mendewasakan. Ya, baik, Amang Inang. Siapa lagi? Silakan. Inang Pince, mana suaranya? Ini terlagi mau ajan. Mau ajan. Mau ajan di sana rupanya, ya. Oke, kalau sambil menunggu yang lain, Amang Pendeta, ya. Ini teringat pengembangan pemanfaatan teknologi yang Amang bilang sangat benar. Harusnya dusta bohong bisa dieliminir, bisa dikurangi, karena data gampang dibuka. Ini teringat pengalaman teman sahabatku yang pernah todong Amang Jarudin Siagian dotongeng, seorang eselon 1 di Kementerian Pertanian, Irjen Marga Siahaan. Jadi di satu saat di gerejanya dia diminta membuat suatu sistem akuntansi yang computerized. Ya, sudah dirancang sistem itu di gerejanya. Begitu dirancang, artinya bahkan ada nanti alarm alert kalau anggaran itu realisasi sudah melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan. Begitu uji coba ternyata tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Dan boleh diatur, B. Misal, dan boleh diatur, B. Misal. Anang boleh diatur. Misal. Tidak ada anggaran kopi minum makan. Tahu-tahu ada pengeluaran kwitansi untuk itu. Mau dimasukkan di mana? Tidak ada posnya. Jadi, akhirnya tidak sampai masih dalam tahap uji coba ditolak. Curhat ladongan itu bereng jo alu jauh membaik kan agak berupa mati sudah mau hapus kan alu jauh membaik HP ditolak alanya ditolak niku ala kadang bui disesuaikan, bahkan kalau dicatat melebihi tidak ada posnya akan ada alert, ada alarm menyatakan tidak ada bunyi alarmnya, tidak ada posnya atau sudah melebihi kan. Jadi udah ke mana aido dakulan di gereja tuan naminiku pengalamanku pesongonido di pemerintahan. Jadi najulu kebetulan ya do membawahi PDAM do rumah sakit atau di pusat pengawasan mah. Kucipta kami mah sistem akuntansi untuk PDAM se-Indonesia dan rumah sakit. Sama kasusnya. Akhirnya PDAM menolak. Kenapa PDAM menolak? Karena mereka tidak bisa mengatur-ngatur. Gimana Pak? Harus ada setoran ke DPRD, harus ada setoran orang ke Pemda. Tapi Pak, di Bapak tidak ada posnya dan tidak ada aturannya, tidak ada dasar hukumnya. Tapi kami harus mengatur. Akhirnya tidak bisalah sistem itu dipakai. Mau dokter. Jadi benar, teknologi itu harusnya mengurangi orang berdusta. Tapi orang tidak suka, tidak setuju itu karena tidak bisa diatur-atur. Dan itu terbawa ke gereja.
Nah, itu yang kita sedihnya. Harusnya di gereja harus apa adanya, as it is. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Susah kan? Harusnya gitu. Nah, pola perlu diatur-atur, disagi-sagi. Nah, harusnya disagi-sagi, Nah, disesuaikanlah apa pasak dengan tiangnya. Boleh penerimaan di gereja X, ya dibuat langgaran pengeluarannya maksimum X. Unang betong ditambah-tambah. Gabi diorui Jabar di pusat, asadung di Huria. Alasannya udang pengeluaran di Huria. Udang biaya eksploitasi ini, kan? Nah, menurut saya, kalau kayak gini, mata coba mergabus, ya sama saja dengan kita seharian mergabus dia kerja utabikan, songoni deh sifatan atau respe, kalau udah mergabus, songonak kena sirik tabi di sinetron kan, boloro telepon nih itu na atar laudo tuh kamar tuh gijang amat menjalo telepon unang dibikin natain naruhana kan. Apa mangido uang kuliah di berena, tutung dibagian. Jadi repot itu kan. Semua imu saya natai, boloro telepon di botona, atar. Halo, selamat ini nak. Ale marsugot naik terdi telepon tuh matai. Maaf dah itu nak ibu kami ini nak. Anwang ana perlu uang kuliah ini para mamod dan yang nak atau lemah kiripin nak selesai kan itu nuai. Artinya itu dalam kehidupan sehari-hari nyata loh. Artinya dan sayangnya itu yang sedihnya kita pengen maunya di gereja, di Huria, janganlah terkontaminasi. Tapi dalam prakteknya terbawa-bawa. Dan itu sedih melihatnya gitu. Makanya Mang Pendeta kemarin ada direncanakan sistem keuangan yang sentralisasi. Saya agak ragu juga, betul. Agak ragu saya. Karena dalam praktek yang kecil aja, di Huria sada-sada pengalaman itu ngakunak kiningan ini, begitu diimplementasikan, ternyata semua menolak. Karena tidak bisa dibuat lagi kebijakan, diskresi. Tangguh dibain diskresi. Bahkan ada contoh begini. Misalnya, perjamitas yang luar, transportnya, may totopon di rapot ni Huria, 250.000. Misal. Alay-ala naroon dengan di Pandita Resort, dan mungkin lihat udah 250 tuh sih. Nina kan? Alana, aroy mana sa Jakarta. Tagunop pemak 500 nina. Tapi sendia mah anggaran melebihi kan, cuma dititing hok mah dibayar 250 dititing atong alai bolo sisa 150 naon dibayar mon biaya konsumsi atau biaya lain-lain apa yang marga buci tadi sih betulna aya dokter tulis dititing itu sangat besar loh resikonya. Jadi sifatnya dapat informasi songoni atong nggak bisa sedih doi membikin songoni sedih kenapa tidak ya nyatakanlah kalau memang begitunya aturan di Huria itulah unang bedi malo-maloin. Aku marbisuk doi ba marbisuk songon ulok marroha songon karapati nena kalau aku bilang itu sudah berbohong sudah melanggar hukum Taurat ke-9 sudah berbohong itu artinya harusnya katakan iya kalau iya tidak kalau tidak ayo sifata gabi olo masih sugo ale daw may nihalat cuma asa margugo iba wala ina matangyang ni banay margugo iba mga dubiak kana masa ina ma imajo tambah namang wala te tambah kadongan mohon maaf ini alana nak gimana. Tetapi itu tidak menjadi jalan keluar kan, itu hanya permakluman pribadi saja. Nah, jadi sampai kapan kita akan seperti itu dalam satu organisasi yang sudah mapan atau kita katakan dalam komunitas gereja sebagai orang percaya ya. Kenapa jadi lebih rendah kualitas kehidupan orang-orang yang dikatakan orang beriman daripada dunia ini yang sudah membuat standar-standar profesional? Kok jadi lebih rendah? Mestinya lebih tinggi. Itu aksioma yang mestinya ya yang saya selalu apakan ya, pegang gitu. Ya contoh saja kalau untuk militer negara ini begitu kuat disiplin, ya apalagi kita sebagai militernya Kristus ya, sebagai laskar Kristus, kita harus lebih tinggi kualitasnya dari TNI. Itu apa saya ya, dalam pemikiran logika sederhana saya. Kalau dunia ini saja sudah seperti itu standarnya, kenapa orang-orang percaya kok lebih rendah dari situ? Harusnya lebih tinggi kan? Iya, begitulah. Jadi harusnya memang uluan itu harus betul-betul sadar dan menerapkan dengan paksa. Sama lah kayak seperti si Ahok waktu di DKI itu, dia buat sistem supaya semua nggak ada yang berani korupsi. Dan itu nyata, nggak ada takut semua dulu yang dulu kaya-kaya karena ini dia di sana nggak ada yang berani korupsi, bahkan korupsi waktu atau apapun nggak ada yang berani karena tuduhannya itu sangat ketat dan dia berani kan bayar gaji orang itu lebih besar. Karena semua penghasilan itu betul-betul nggak ada yang bocor dari parkir dari apapun karena semua didasarkan pada kejujuran itu dan
impact-nya sangat sangat besar sekali kan. Kita bandingkan dengan keadaan setelah itu. Ya. Nggak jelas kemana uang itu. Kan? Padahal si Ahok dulu bisa bikin begini segala macam. Ya. Penghasilan DKI bahkan waktu itu karena saudaranya sampai PBB pun dilipat 2 kan kita mau membayarnya. Yang tadinya 1 per mil jadi 2 per mil. Waktu si Ahok sebelum keluar, kita dengan sukarela mau bayarnya karena kita anggap berguna untuk masyarakat kan. Tapi ternyata masalahnya bukan si Ahok ngurusin, malah yang 2 per mil itu jadi si Anies yang gunakan gitu loh. Dari PBB itu. Kita bayar PBB itu tadi 2 juta jadi 4 juta. Betul, kan naik semua sekarang, naik. Waktu itu, nggak tahu nih tahun sekarang ini lagi udah dimunculkan sih, tapi nggak tahu berapa itu. Memang saya setuju, Mang, harus top down sebenarnya. Uluan itu sebetulnya. Jadi uluan itu yang harus ketat, sama seperti si Ahok kan. Betul-betul dia nggak mau tendeng-aling gitu. Bahkan dia sampai marahnya setengah mampus melihat orang-orang yang jahat itu. Orang-orang yang ya seperti itu ada akal-akalannya, menyesuaikan, adjust kayak gitu. Akhirnya semua serba dia adjust kan. Termasuk ya seperti Amang katakan di Huria itu seperti itu. Karena mau mencoba membuat kebijaksanaan sendiri. Nah, kalau si Ahok waktu itu tegas sekali, wah bukan main, dan memang impact-nya itu sangat bagus sekali. Cuma nggak bertahannya karena yang dilawan tuh ya orang-orang yang apalah nggak bisa kita sebutkan lah ya, tapi memang sangat berbeda sekali. Seharusnya itu betul-betul menjadi menjadi patokan kepemimpinan di Indonesia ini harusnya. Nah, makanya respect kan kita lihat presiden kita, Mang. Artinya dia nothing to lose, tidak bisa didikte orang lain. Tidak bisa didikte. Artinya sangat senang dalam kondisi sekarang ini, betul-betul dia. Saya sangat salut lah. Tidak ada bisa ini. Betul-betul salut. Anak-anaknya pun tidak ada terlibat dengan kepentingan, sehingga tidak bisa didikte negara-negara superpower dia. Ya, nama dan kita lihat ya memang dia seperti karismanya dan kemampuannya itu memang diberkati Tuhan gitu. Sampai yang bermusuhan pun nggak seperti kita baca berita mengenai Ukraina sama Rusia, dia bisa berbicara kedua pihak gitu. Bukan main. Salut, puji Tuhan lah. Memang manang yakon namang. At kahalak Kristen gudang manang yakon termasuk Gurkon, termasuk Gurkon tetap yakon di mana? Ya, memang bukan main. Itulah kalau di dalam kebenaran, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran seperti itu mungkin ya. Jadi dia betul-betul diperlengkapi. Nah, jadi kalau buat saya secara pribadi selalu itu menjadi semacam acuan ya untuk kita sebagai orang Kristen yang kita katakan anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan sorga di dunia ini. Kalau mutu kita lebih rendah dari seperti Jokowi ini, lantas apa artinya kita sebagai anak Tuhan? Apa bedanya kita dengan dunia ini kalau begitu? Kalau kita lebih rendah kualitasnya dari Jokowi gitu. Jokowi saja bukan anak Tuhan, ya, bukan warga kerajaan sorga dia. Tetapi sudah sikapnya seperti itu. Lantas kita ini kok lebih bobrok dari orang yang bukan anak Tuhan itu? Itulah nuraninya itu. Itulah makanya. Dan saya selalu juga membuat contoh dari Sokrates ya. Sokrates itu orang yang tokoh dari kekal lah ya kita katakan sampai sekarang. Dia itu kan bukan orang Kristen, belum mengenal Yesus dia. Tetapi demi kebenaran dia siap untuk mati. Bahkan daripada dia dihukum gantung, lebih baik dia minum racun. Nah, jadi buat saya, dia mempertahankan harga dirinya, kebenaran yang dia anut itu, daripada dia yang dibunuh, dihukum gantung, lebih baik dia yang mengambil nyawanya sendiri gitu. Nah, itu menjadi acuan saya selalu. Dia saja yang belum yakin masuk surga, berani mempertahankan sikap, prinsip, dan kebenarannya. Lantas kita, orang yang sudah kita katakan sebagai penghuni surga, sebagai pewaris kehidupan kekal, kok nggak berani seperti itu? Nah, jadi apa gunanya kita sebagai orang Kristen? Makanya Yesus katakan, kalau keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat itu, apalah gunanya sebagai pengikut Yesus gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang acap juga membuat saya tidak sejalan lah begitu ya dengan kalangan teman-teman ini. Ya, saya pikir kita juga orang-orang yang mau berpegang kepada
prinsip kejujuran, selalu akan menghadapi benturan-benturan juga di dalam komunitas atau masyarakat kita yang tidak terdisiplin ini. Iya, silahkan lagi siapa yang berikut, Amang Inang. Ya, Mang. Ya. Udah selesai ajannya. Oke, silakan. Ya, jadi memang itu tidak semua kayaknya orang Kristen ini berani meluruskan, Amang. Ya. Kadang-kadang akhirnya jadi kita ikut-ikutan begitu. Kalau yang orang di sebelah kita mengatakan sesuatu, kita sudah tahu itu sudah nggak benar, tapi kita nggak berani menegur dia, kita biarkan saja. Akhirnya itu menjadi semakin berkembang dan nggak bisa dihilangkan lagi, menjadi satu kebiasaan. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang menjadi kebiasaan, walaupun sudah menyimpang, itu nggak dianggap lagi sebagai suatu kesalahan ataupun merupakan satu dosa. Justru kadang-kadang yang sering kita katakan dengan teknologi yang canggih ini, kan sering kita bilang, umpamanya lah ada kita mau melayani atau mau rapat dan sebagainya, sampai jam sekian belum hadir, lantas ditelepon, udah di jalan katanya. Padahal kita nggak tahu di mana jalannya itu, yang mana maksudnya. Tapi ditunggu-tunggu sampai sekian menit belum nongol begitu. Jadi hal seperti itu dianggap nggak betul. Artinya biarpun dibilang di jalan, ketemu orang yang memang betul-betul sudah di jalan, akhirnya menjadi rugi. Saya pernah mengalami seperti ini. Saya bertugas di gereja suatu hari Minggu. Nah, kemudian ketika saya berangkat dari rumah, mengalami kemacetan. Nah, karena ada di jalan itu agak macet sedikit, jadi sebenarnya saya belum terlambat, saya agak macet sedikit. Dan sesudah keluar dari zona macet itu, saya sudah bebas, saya sudah dekat ke gereja, tinggal 5 menit lagi. Maksud saya supaya saya jangan diganti, saya telepon sama guru Hurya, Amang, saya sudah di Tomuan. Ya, saya sudah di Tomuan ya. Maksud saya, nggak saya sebutkan jangan ganti saya. Maksud saya supaya jangan diganti, karena Tomuan itu sudah nggak jauh lagi dari gereja. Karena saya sudah keluar dari zona macet. Nah, tiba saya di gereja, ternyata saya sudah digantikan. Nah, terus saya marah, saya bilang, loh, kenapa emang saya digantikan? Tapi Inang bilang belum sampai. Loh, saya bilang saya sudah di Tomuan, berarti itu sudah dekat sama saya. Benar-benar nggak bohong. Tomuan itu bukan yang jauh-jauh. Tomuan itu yang nyata, yang dekat di sini itu. Saya nggak bohong, saya bilang. Jangan saya diganti karena saya sudah berdoa untuk tugas saya hari ini, saya bilang. Terus saya ambil jubah saya pakai. Saya tidak mau diganti, saya bilang. Nah, jadi oh lo niripu songonah. Iya, orang lain le tuh, Amang. Lihat dong orangnya, saya bilang. Orang lain le tuh. Kalau dibilangnya Tomuan, entah 2 jam lagi dia nggak nyampe itu orang lain lah. Amang kenal siapa yang ngomong seperti itu. Jangan itu dikategorikan menjadi sesuatu yang menjadi standar, bahwa kalau dikatakan seperti itu berarti nggak benar gitu. Nah, jadi sudah menjadi standar itu suatu kebohongan itu, dan dianggap itu sudah biasa dan sudah wajar, sehingga satu waktu ketemu dengan orang yang benar-benar, nah itu menjadi masalah. Jadi orang yang benar ini yang bisa membuat menjadi masalah, sementara orang yang berbohong itu mulus-mulus aja. Nah, seperti itulah. Jadi memang serba salah. Jadi kalau kita berani tegas seperti itu, ya untuk besok-besok mereka, umpamanya saya ketemu lagi suatu situasi yang sama seperti itu, mereka pasti percaya dengan saya. Enggak semua orang mengatakan sudah di jalan itu bahwa itu adalah suatu kebohongan begitu. Jadi memang sulit. Kadang-kadang teman kita sendiri pun nggak di jalan katanya. Ternyata betul dia masih di rumah. Kita tahu dia masih di rumah. Kita nggak berani meluruskannya. Kenapa kamu bilang di jalan? Itu kan sudah bohong. Nggak berani kita mengatakan seperti itu. Dan umpamanya kita mengatakan seperti itu, pasti kita nggak disukai. Tapi biarlah saya nggak disukai, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia selalu mengatakan suatu kebohongan di depan saya, langsung saya tegur itu. Saya nggak boleh gitu, saya bilang gitu. Jadi memang benarlah, karena situasi yang melegalkan seperti itu, sehingga itu berlarut-larut, nggak hilang-hilang, sampai kapanpun nggak hilang-hilang lagi gitu. Jadi itu aja lah, Mang. Jadi kebiasaan itu menjadi suatu hal yang dilegalkan, dapat diterima oleh situasi. Itu yang susah, sehingga
nggak bisa kita hilangkan. Ya. Itu aja lah. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana setiap orang merefleksikan dan menyadari setiap tingkah laku dan sikap keputusannya itu adalah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya. Iya, Sehingga benar, kalau benar. orang berpegang kepada disiplin yang seperti itu, ya di mana dan kapan kepada siapapun dia tidak akan berubah sikap hidupnya. Dan dia tidak akan membuat semacam permakluman kalau ada orang-orang yang melalaikan dengan sengaja ya sikap-sikap kedisiplinan seperti itu. Nah, jadi bangsa Israel inilah sebenarnya yang memang sudah diberikan Tuhan bekal ketetapan Tuhan yang mereka taati, bukan kepada keputusan-keputusan manusia, bukan kepada peraturan manusia. Nah, tetapi ketika itu juga dikembang luaskan sehingga muatan-muatan kepentingan orang-orang tertentu, ya akhirnya jadi banyak apa juga penyesatan juga yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kalau peraturan gereja kita itu sungguh-sungguh kita permaklumkan sebagai ketetapan Tuhan, ya tidak akan ada orang yang berani melanggar itu. Tetapi karena kita kadang-kadang juga mengatakan ada muatan-muatan kepentingan orang atau kelompok tertentu, ya disitulah peraturan itu akan menjadi semakin molor dan mengaret gitu ya. Menjadi kendor. Nah, saya pikir apa yang kita sudah bicarakan ini Amang Inang, bagaimana bangsa Israel itu dipersiapkan Tuhan menjadi satu bangsa yang harus berpegang pada ketetapan Tuhan, dan itulah yang membuat mereka menjadi unggul di antara semua bangsa di sekelilingnya, bahkan sampai sekarang ya. Dan termasuk juga kita, kalau kita sebagai orang Kristen tidak berpegang kepada ketetapan Tuhan, maka kepentingan-kepentingan manusia yang sesaat atau yang parsial itu nanti yang akan seringkali membuat kita membuat pertimbangan-pertimbangan rasionalisasi itu. Nah, tetapi kalau itu adalah ketetapan Tuhan, kita tidak akan membuat rasionalisasinya karena itu adalah ketentuan Tuhan yang tidak boleh diubah oleh manusia apapun alasannya. Iya. Silahkan siapa lagi Amang Inang? Petra Siagian, apa kabarmu? Bisa memberikan sedikit komentar, tanggapan, refleksimu? Halo Petra. Selamat bergabung. Ya enggak, monitor. Inang Riama juga udah gabung tuh. Riama Ya, Purba. Inang Riama, Inang Rosalia. Nah, Amang ada Joni yang ini baru masuk. Manalu. Siapa ini? Dengar-dengar aja dulu, Amang. Oh gitu. Ada yang baru gabung, Joni Manalu. Ya. Baru gabung Amang, jadi menyimak dulu. Oke. Amang maaf baru. Baik. Pendeta Ningrum. Ya, Pung. Ada, Pung. Ya, ada. Silakan Ada, Pung, ada. tanggapan untuk firman Tuhan ini. Bagaimana, Pung? Bagaimana tanggapannya untuk firman Tuhan? Gak ada tanggapan, Pung. Ya. Ada, Pung. Saya ada, Pung. Ada, Pung. Ya. Lagi kurang sehat, Pung. Semoga cepat sembuh. Ya, Pung. Apa ada, Pung? Ya, kayaknya topik kita ini sudah seperti biasa ya, tidak terlalu banyak aspek-aspek lainnya. Tetapi dari firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita diajak untuk hidup di dalam kejujuran dan menjauhkan segala dusta, karena dusta itu adalah pekerjaan iblis. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhkan dusta. Nah, apalagi dengan konsep yang diberlakukan oleh ya dari Nazi dulu yang katanya siapa itu ya, kebohongan yang terus-menerus menjadi kebenaran, dan itu yang dipakai trik oleh kelompok kadrun ini selalu ya, membuat hoax
Jadi Maaf, kebohongan itu yang diulang-ulang akhirnya menjadi terbiasa orang dengan kebohongan dan dianggap itu menjadi kebenaran atau bahkan hal-hal yang biasa itu. Tidak lagi sensitif orang dengan hal-hal yang tidak benar itu. Ada benarnya, Mang Pendeta, karena kebohongan yang berulang-ulang disampaikan dan didengar secara psikologis mungkin tertanam di bawah alam sadar, lama-lama dianggap menjadi suatu kebenaran. Makanya kepada anak-anak selalu saya bilang, jangan sering-seringlah menonton YouTube atau apapun informasi yang jelas-jelas hoax, ya. Artinya tidak benar. Jangan sering-sering, karena apapun katanya seolah-olah itu lama-lama menjadi kebenaran. Cuma anehnya kita sering kelihatan senang dengarnya yang gitu-gitu. Gibah, apa hoax, apa namanya ya, isu-isu negatif itu dianggap enak gitu. Nah, jadi diulang-ulang seolah-olah itu jadi suatu kebenaran gitu ya. Jadi harus apa istilah? Harus tegas, memang harus militan kita menyatakan haram gitu aja ya. Nah, harus militansi ini haram gitu aja. Karena saya misalnya buka YouTube, begitu lihat kontennya kadang mulai udahlah, usah sampai selesai titik. Karena udah tahu arahnya kemana gitu contohnya. Karena pengalaman kita seperti itu. Nah, itu yang aku bilang dari film Ngeri-Ngeri Sedap itu, di orang Batak saat ini kurang militansinya mengajarkan Habatahoni, tradisi Batak itu. Sehingga terlalu bebas, istilah Mang Pendeta tadi, terlalu merdeka, terlalu toleran, memberi kebebasan, sehingga si anak ya seperti adiknya si Domo itulah, suka-sukanya kira-kira gitu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya bapaknya bukan dalam arti sadar, tapi daripada makin hancur istilahnya memilih yang terbaik di antara yang tidak baik. Itu aja sebenarnya. Artinya pilihannya itu dengan menyesal dia menjumpai sebenarnya itu sudah bukan itu yang terbaik. Tapi itulah daripada hancur gitu aja. Artinya kadang kita pun dihadapkan kepada situasi terpaksa memilih yang terbaik dari yang tidak baik. Sebenarnya bukan itu yang terbaik. Saya ada yang menganalisa dalam diskusi saya, akhirnya kan si Bapak Sidomu menyesal setelah ketemu mamaknya, Manol Soli, makanya lao mandapoto calo permainna, mandapoto anak naon. Iya benar, daripada hancur sama sekali, dia menurunkan gengsinya, menahan diri, diambillah. Yang na original, paling KW 2, kira-kira gitulah. Nah, tidak ada. Nah, saya selalu bilang, kalian mungkin agak bertolak belakang dengan kawan-kawan, harusnya dicontoh tradisi keluarga Israel. Bagaimana militansinya mereka mengajarkan anak-anaknya dimanapun berada. Bahkan di Amerika sekalipun mereka betul-betul diajarkan militansi cinta dengan kesukuannya. Cinta dengan adat budaya tradisi Israelnya. Kalau kita terbalik, artinya ada kebanggaan. Ini ada maliling gimana di Jakarta. Tangi boto be marhata bata katanya. Jadi bingung kita jawabnya. Artinya sebenarnya itu kelemahan. Itu sebenarnya kekurangan kita. Tanggung jawab kita mengetahui sesuatu yang baik, mengajarkan, tapi tidak kita ajarkan. Tapi dengan bangga masih kita bela, kita kata, aliling gimana di sana? Kan ya tusi be katanya. Nah, nangi boto be. Sehingga si sahat pun manjo inang udana, natulangin. Nah, musuhnya kan di film Ngeri-Ngeri Sedap, amek kelinak pince. Kan itu, kan sarupa do marpariban do makna sida. Alin natulangin nasi sahat musuhnya kan. Itu persoalan kan. Jadi kita kurang militansi dalam mendidik, mengajarkan anak. Artinya wow, pembelaan di Bapak Sidomu udah biasa tuh doang. Sebenarnya intinya saya dokter di Jabu 150% aku dari Bapak Sidomu ini. Dah 100% deh. Lebih parah ini aja Bapak Sidomu. Ini mah jawab tambahan. Jadi kesadaran akan sebenarnya budaya Batak yang sudah cukup tinggi dan lebih baik itu sebenarnya. Ya, itu kuncinya. Itu yang tidak dipegang teguh gitu. Betul. Karena terpengaruh oleh kehidupan di mana-mana kan. Sama kayak orang-orang Batak di Amerika ini juga bahkan bahasa Indonesia nggak tahu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, dia si Purba Simamora itu kan sudah menikah dengan orang Filipina, tapi dia masih harus kembali ke Jakarta untuk mengain. Kan? Itu kan, itu mengain. Kenapa masih perlu mengain gitu? Tapi jadi serba tanggung ya. Kalau memang dia merasa perlu mengain, ya kenapa nggak sekalian memang betul-betul adat Batak itu harus dikenalkan, harus disadari bahwa memang adat Batak itu
mendirikan bangsa Batak menjadi suatu bangsa kan, suatu bangsa sebenarnya, bangsa Batak dengan adat istiadat dengan hukumnya itu. Sebenarnya ada juga sedikit militansi, cuma yang kulihat yang diambil justru yang yang tidak penting. Misal, dibuat bahkan yang bertolak belakang dengan agama. Misalnya membangun tugu, margua. Aku bilang itu bukan itu yang urgen, karena tradisi membangun itu adalah datang belakangan. Kalau Ninjaha, Ustahani Batak, itu bukan tradisi awal. Justru di dalam membangun di situ ada kulihat teal, ada pamerisme dan teal yang kulihat. Karena bahkan itu bisa menciptakan perbulak-bulakan. Alani persoalan kontribusi dan biaya, isi nonggodang, muncullah hal-hal perbulak-bulakan. Nah itu. Nah, kalau itu sangat fanatis orang Batak, sangat fanatis karena menyangkut nama. Tetapi yang positifnya kok nggak diajarkan gitu loh. Alai bapak mungkin termasuk di sini, Pak. Alai berusaha mudah-mudahan Martinangi. Dan itulah doa kita kiranya anak-anak bisa mengikuti hal-hal yang baik yang diwariskan oleh nenek moyang, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan lah. Kira-kira gitu sebenarnya doa kita saat ini terhadap anak cucu kita. Tidak, ini marah. Di samping usaha kita bagaimana jangan bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk memberitakan, menjelaskan segi positifnya. Sama kayak cerita tadi, kalau kebohongan terus-menerus bisa dianggap kebenaran. Bolo jugul kita mencari tohon apa keinginan kita. Adong do tersimpan di nasi deh. Ay mingok na jul tiki mangulu amuku. Saya idok do songonon. Alay olo do sipata jul mate pi banum baru dingok nasi deh. Olo do songon tiki mangulu ibara. Dak perlu do be. Alay bolo do dialak Tuhan iba sugot. Terbayanglah mereka, oh ya ada pesan, adong nasihat, nah ya dicari tohon tiba. Songonon. Semoga itu bisa membuat mereka back to nature lah ya, kembali kepada awal gitu. Ima harapan sebagai orang tua kedak dana. Jadi pangidot kena tua namara, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Boleh di Alkitab mewartakan kabar baik, boleh di kita mewartakan yang baik-baik dari budaya kita imara. Tambahannya. Iya. Iya. Ada lagi? Siana Mangburu. Ya, sementara Amajo. Ya. Sementara nangarunjo sana Mangburu. Iya. Dari Amang Poltak, apa kabar? Ada yang gabung Amang Joni Manalu ini, Mang. Iya, Amang Joni. Saya pemaham. Saya sedikit Amangnya, cuma ya, silakan, Amang. bahasa saya terbata-bata, maaf Amangnya. Ya. Bahasanya agak terbata-bata ya. Ya. Lanjut, Amang, lanjut. Saya mau bertanya Amangnya, kenapa dalam di HKBP yang selalu kita tampilkan hukum ke-6 ya, jangan berzina. Padahal yang tadi hukum ke-9 ini kaitannya dengan hukum ke-6, ke-3, ke-8 dan ke-6. Saling terkait, tapi ketika mereka melakukan kebohongan belum pernah ada yang kena RPP gitu kan. Benar. Tapi ketika mereka kena yang ke-6 berzina langsung dijatuhkan RPP. Kenapa kita hanya mengambil satu hukum itu aja? Itulah. Yang kedua, di aturan-peraturan ada tertulis seorang uluan itu kan dalam memimpin jemaatan 4 tahun. Tapi belum ada 4 tahun, kenapa langsung dipindahkan oleh pimpinan? Di sini kan ada sesuatu kebohongan. Padahal dalam aturan sudah jelas dikatakan demikian. Satu periode seorang uluan itu 4 tahun. Tapi belum ada satu periode sudah dipindahkan oleh pimpinan kita gitu.
Iya, jadi pengamatan Amang itu benar sekali ya. Kalau di dalam konteks budaya Batak, kita ini memang terlalu sensitif dengan hal-hal seksual. Jadi kalau hukum Taurat kita yang ketujuh itu menjadi sangat menonjol untuk penerapannya ya. Nah, tetapi pengamatan Amang itu benar, kalau diterapkan dengan adil semuanya ya mestinya sama. Tetapi memang karena kita dipengaruhi dari aspek budaya kita yang masih terlalu sensitif dengan hal-hal yang bersifat seksual, jadi penerapannya jadi lebih menonjol kalau terjadi pelanggaran yang menyangkut persoalan-persoalan seksual. Karena itu sudah menjadi apa juga ya, aib bagi jemaat, bagi keluarga, dan juga bagi identitas diri sebagai orang Kristen dan orang Batak lah juga. Nah, yang kedua itu saya pikir juga kita sendiri apa tadi yang kedua ya, dengan mutasi itu ya. Iya. Kita sendiri juga mengalami hal-hal seperti itu, Abang. Tetapi kalau memang pertimbangan yang wajar karena tidak ada masalah-masalah yang mendesak, ya memang nggak baiklah kalau ditasi yang belum waktunya ya, mestinya juga sudah memenuhi kriteria yang umum dalam penetapan mutasi. Saya pikir itu ya tergantung kepada bagaimana oknum pimpinan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang sudah dijadikan apalah ya, jadi peraturan apakah tertulis atau tidak, supaya jemaat juga jangan jadi dibebani atau bahkan bingung. Nah, jadi saya pikir itu menjadi pimpinan atau oknum pengambil keputusan yang harusnya dipertimbangkan. Ya, begitu Amang Tua Poltak. Seharusnya kan nggak usah dibikin satu periode jam per tahun, Amang. Benar. Bebas saja. Ya. Di situ kan sudah kelihatan kebohongan yang kita buat. Ya, itu yang saya katakan tadi, tergantung kepada bagaimana pimpinan itu mempunyai kedisiplinan juga ya. Terkadang juga like or dislike itu masih begitu besar pengaruhnya. Nah, jadi kembali lagi ke persoalan kenapa seperti itu ya, karena ya orang-orang yang sudah berjasa atau memilih ya balas budi, ada juga yang tidak berjasa akhirnya dipikirkan yang dikatakan balas budi, balas dendam. Nah, ini yang saya secara pribadi mau menolak ini, tetapi siapalah saya ya di organisasi yang besar ini. Dan saya mau supaya itu dihentikan, tapi suara saya terlalu kecil dan tidak didengarkan. Kalau di ini kalau di pemerintahan biasanya berlindung di balik kepentingan kebutuhan organisasi. Ya. Nah itu kalau pemerintahan. Cuma kadang saya yang sedih begini kalau di pemerintahan itu sudah strict, misalnya gini. Kalau seorang PNS pensiun per 1 Agustus, per 31 Agustus, artinya selama bulan Agustus dia udah siap-siap untuk check out. Artinya 1 September tidak akan berani lagi duduk di kursinya. Betul. Kalau dia ada pensiun ya, lain kalau mutasi. Artinya, cuma perhatikan di HKBP, sesuai kesepakatan di Perhala du Resort, kadang-kadang seolah-olah menunggu datang pengganti masih bisa diperpanjang sebulan 2 bulan. Ini menurut saya kurang etis ya, masalah etika ini. Jadi integritasnya di mana gitu ya. Saya selalu bilang, PNS aja begitu tahu SK-nya 31 Agustus, selama bulan Agustus dia sudah mulai mengosongkan semua meja lemarinya. Ya. Sudah moving. Ya. Nah sudah, artinya 1 September bulan depan tidak akan berani lagi duduk di kursi yang sama. Ya. Apalagi mengunuhon kantor. Itu di pemerintahan. Tapi kenapa kalau kadang di gereja dengan alasan dan rodope pengganti, padahal ada pendeta fungsional yang bisa melaksanakan tugas itu sebagai uluan yang bisa diangkat di tempat. Artinya tidak tunggal, lain kalau di hutan yang harus pengganti. Kalian kalau di kota menurut saya ya dengan trik-trik kenapa ya kalau memang udah tanggalnya
dapat SK pensiun. Bahkan informasi yang ku dengar, pas bulan pensiun itu sudah keluar SK pensiun. Ya. Artinya sudah siap-siap lah. Kenapa lagi? Nah lucuna, SK yang di Papua dobe. Sahat huria. Dan kadang do pero SK, ni nak parhala donasi. Padahal mabinoto maka luar SK. Itu kan jadi apa ya, pembohongan juga. Magabus itu nggak melanggar patik. Pasiahut tuh kan tidak ekspos bahwa SK sudah keluar. Nah, jadi ini kadang-kadang nakwa atau bado aturan na diboto amak pandita, aturan yang seharusnya integritasnya SOP-nya kalau sudah pensiun apakah masih punya wewenang hak menguluh kuriai lewat tanggal bulan pensiun naik? Ya, mestinya tidak lagi, tetapi Tidak, itu tadi terjadi kong kali kong dengan parhalado atau dengan pimpinan sehingga tidak diterapkan disiplin itu. Ya, kalau disiplin itu diterapkan, saya pikir tidak perlu ada lagi orang-orang yang harus mengkritik atau mengoreksi seperti itu ya. Kalau disiplin itu diterapkan. Persoalannya memang berlindung di balik kesepakatan di parhalado. Nah, justru itu ada kong kali kong. Ada kong kali kong. Iya. Nah, KKN-nya di sana, KKN-nya. Ya. Ada kepentingannya di sana. Ya, mestinya nggak perlu lagi ada hal-hal seperti itu, saya pikir. Artinya seperti Amang bilang, sedangkan di pemerintahan aja yang sekuler sudah strict, sudah apa ya, sudah ketat, sudah garis lurus gitu. Kenapa di Huria harusnya jauh lebih tinggi lah pelaksanaannya, etikanya di Huria daripada di pemerintahan, di sekuler harusnya ya, logika saya gitu. Mestinya. Dan ini mah membain adok terjadi kadang hagut turun di sada-sada Huria kan. Beberapa yang ribut itu kan sering kita dengar seperti itu. Adalah pro kontra, ada blok-blok. Nah, imat toh. Itulah kebohongan berjamaah itu. Betul, Inang. Kebohongan berjamaah. Benar. Kebohongan berjamaah. Gabus, bolo hata-bata ada ketusiaha don. Gabus nih saha. Sahuta. Gabus sahuta. Makanya kita dituntut memang sekarang harus punya iman yang radikal. Siap mah tadi bully. Bolo taduk atas semua. Ya. Saya sering mengatakan itu di tim 2 saya. Karena banyak hal yang saya tidak setuju. Saya bilang kita ini udah berjamaah sebenarnya. Iya. Jadi agak menerima pandangan tidak enak, nggak apa-apa bagi saya. Iya. Nah, anehnya kadang isu yang beredar itu diputarbalikkan. Seolah-olah kita yang menyatakan itu tidak bahasa seperti itu kita sampaikan. Seolah-olah kita merusak, mengguturi. Ya. Jadi ada isu yang beredar bahwa kita itu troublemaker yang membuat masalah. Ya. Mata masonak kurion, alerohata di babudah-budah. Bukan begitu bahasa yang kita sampaikan. Kita pengen sesuai dengan aturan. Jangan berlindung di balik ini. Nah, misalnya pendeta resort mah pensiun, harusnya kan ada pendeta fungsional yang lain yang bisa caretakernya, PLT. Kalau kami di pemerintahan aja lo pelaksana tugas lah PLT ya, mengambil alih, pengambil alih. Kenapa tidak? Itu kan? Nah, artinya dan ikut saya ibana, alana malewat tikina. Nah, ini sering menjadi dipaputar balik mah. Soalnya ni nang Linda na King, ni bayan hatan sitong seolah-olah kita menciptakan keributan troublemaker. Nah, dan isu yang beredar di luar bisa berbalik. Kita yang diputar-putar ucapan kita itu, diputar-putar. Nah, naso bisukma, naso dia mah kan berbahaya juga ya. Ang bisuk makataya, enak. Udah repot. Bola-bola parhalado mandok dang bisuki lo marepot iba kan na biya riba itu ngiro isinoy. Bisuk-bisuk ni portibi nama tong ipakai. Bisuk-bisuk ni portibi dipakai ya. Jadi seperti yang Amang katakan tadi sering disalahgunakan juga firman Tuhan yang mengatakan mari bisuk songon uluk marroha songon darapati itu sudah penyalahgunaan firman Tuhan itu. Ya. Konteksnya untuk kepentingan. Ya, konteksnya juga bukan itu firman itu. Seringkali disalahgunakan itu. Ya. Oke, Amang Inang. Kalau tidak ada lagi, biar kita akhiri saja lah ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, Mang. Ya, karena banyak teman kita yang tidak ikut, biasanya agak hangat juga kalau ikut. Amang Jarudin dang adong, Amang Marbun dang adong. Marbun ya, lain Marbun.
Ya, saya akan share screen. Ya, silakan ini Amang. Ya. Agak lambat ini. Saya mau share screen untuk acara kita. Ya, saya sehat-sehat Mahita Sudeda, lumobiha makan tua-tua, amang guruku. Ate, Amang guru, putar-putar, amang segala, inang pince. Aku gak merasa tua ya. ya. Aku juga ikut, aku juga udah tua, udah lansia. Iya. Ya, sudah Mang, sudah mulai. In proses. Masih in proses, Amang. Oke. Masih in proses. Redaksinya belum di saya ya, masih tapi ya. Yes, sama-sama. Ya, redaksinya belum. Sudah, musik sudah. Redaksi yang belum. Belum muncul. Belum. Lambat. Musiknya sudah belum? Udah. Ya, sudah muncul, Mang. Sudah muncul. Baik, Abang Enang, kita tutup dengan nyanyian 248 ayat 4-nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan melalui Zoom pada malam hari ini. Kami sudah Engkau ingatkan untuk berpegang teguh kepada firman-Mu, terutama perintah Tuhan, larangan bagi kami untuk berkata dusta dan bersaksi palsu. Karena itu akan merusak citra kami dan juga kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana umat-Mu Israel sebagai bangsa yang Engkau tegakkan, Engkau dirikan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini dari karakter kami yang jujur dan tidak berbohong, tidak berkata dusta dan tidak bersaksi palsu. Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, hal seperti ini sering menjadi tantangan yang nyata kami hadapi, dan seringkali juga kami menjadi tersisih ketika kami harus menyatakan kebenaran dan tidak kompromi, tidak toleran dengan sikap-sikap kebohongan, kepalsuan, dan kata-kata yang tidak benar. Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kuasa yang hidup di dalam diri kami, yang memerintah dan mengatur setiap ucapan, kata-kata, dan pikiran kami, agar kami tidak menjadi pelanggar-pelanggar firman Tuhan. Dan disitulah diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sorgawi, yang menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Berkati kami Tuhan, juga bagi setiap orang di antara kami, untuk menyatakan kebenaran
dan menghindarkan kebohongan. Ketika kami juga harus menghadapi risiko dan konsekuensi dari sikap kebenaran, menerapkan dan taat akan firman-Mu. Sebentar kami akan beristirahat dan kami akan berpisah, tetapi rencana kami juga besok masih akan bertemu, terutama untuk berdoa, memberikan penghiburan bagi keluarga Amang Jurgen almarhum yang telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Biarlah pertemuan kami juga besok boleh berlangsung dengan baik dan kami juga bersama-sama saling menopang dalam kedukaan yang terjadi bagi keluarga yang ditinggal oleh Amang almarhum Jurgen Damanik. Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini juga menjadi pelajaran yang baik bagi kami untuk kami laksanakan menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan dalam pemeliharaan kasih Tuhan, biarlah kami beristirahat pada malam hari ini dalam damai sejahtera-Mu. Inilah doa kami, dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, terima kasih Amang Inang. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Iya, selamat istirahat. Ya, Selamat sampai menyambut hari jumpa Tuhan. besok Foto ya. dulu, aku foto dulu ya. Foto dulu aku. Oh ya, ambil foto dulu Amang. Senyum-senyum. Inang, Kak Rosalia sudah ada. Ya, buka dulu. Oke. Aduh. Ya, udah. 1, 2. Oke, Udah, buka-buka, Dek. Ya. Oke. Sampai jumpa Baik, besok. Tuhan berkati. Selamat Selamat malam. beribadah besok. Selamat malam Oke. Inang. Yuk. Shalom. Shalom. Ya. Terakhirin salam tuh. Oke, ya. Dari Petra Siagian. Iya, Petra Siagian. Mahasiswa saya itu. Kalau Joni Manalu ini dari mana, Mang? Siapa, Mang? Amang Joni Manalu? Nggak tahu saya. Belum tahu ya. Horas Amang Joni Manalu. Selamat malam. Amang Manalu. Oke, baik Amang, Inang. Selamat malam. Tuhan berkati.